memikirkan tindakan yang telah ia lakukan adalah salah dan beresiko, gadis yang bernama Eungyo ini nekat menginap di rumah kakek tua yang merupakan tuannya tersebut. Kakek tua berumur 70 tahunan yang bernama Lee Jukyo ini seorang penulis yang tinggal sendiri dari sebuah tempat yang sepi. Suatu hari ketika Jukyo pulang, ia melihat seorang gadis sedang tidur di kursi depan rumahnya. Ketika gadis itu terbangun, ia bilang kalau namanya adalah Eungyo. Ia mengatakan kalau ia tidak sengaja tertidur di rumah Jukyo. Kemudian keesokan harinya terlihat Jukyo sedang makan dengan muridnya yang bernama Seo Jiwoo. Di sini Jiwoo mengatakan kalau ia sebelumnya pernah bertemu dengan Eungyo. Saat itu Eungyo datang untuk mencari kerja paruh waktu. Mendengar hal itu, Jukyo pun langsung berencana memperkerjakan Eungyo di rumahnya. Keesokan harinya Eungyo pun mulai bekerja di rumah Jukyo. Di sana Eungyo merapikan rumah itu dan merapikan barang-barang si kakek. Setelah selesai, Eungyo pun pulang. Kemudian di malam hari Eungyo datang lagi ke rumah Jukyo dalam keadaan basah kuyup. Eungyo meminta agar ia diizinkan bermalam di rumah Jukyo. Eungyo mengaku tak dapat pulang ke rumahnya karena ia sedang ada masalah dengan kedua orang tuanya. Tanpa berpikir panjang, Jukyo pun mengizinkan Eungyo untuk bermalam di rumahnya. Keesokan harinya di saat terbangun, Jukyo sangat kaget melihat Eungyo yang ada di dekatnya. Di sini Jukyo tanpa sengaja melihat ada tato di dada Eungyo. Namun sayangnya tato itu belum terlihat jelas. Saat Jukyo mencoba memastikan gambar tato apa pada dada Eungyo tersebut, tiba-tiba Jiwoo datang. Jukyo pun segera bangun dan berjalan menuju meja kerjanya. Di saat itulah Jiwoo melihat Eungyo yang sedang berada di rumah Jukyo. Jiwoo yang kaget melihat Eungyo memperingatkan Jukyo untuk menjaga jarak. Hal itu dikarenakan Eungyo masih gadis SMA dan umurnya terpaut jauh dengannya. Keesokan harinya Eungyo mengajak Jukyo untuk membuat tato di dadanya. Saat sedang dibuatkan tato, tiba-tiba seperti ada yang menempel yang seketika membuat Jukyo sangat terkejut. Sesaat Jukyo pun berhayal tentang dirinya yang menjadi muda dan membayangkan bermesraan bersama Eungyo. Setelah selesai membuat tato, Jukyo pun kembali ke tempat kerjanya dan menulis cerita tentang dirinya dan Eungyo. Terlihat Jiwoo yang sedang pusing dikarenakan ia belum mendapatkan ide untuk menulis buku. Ia pun mulai menghubungi Eungyo untuk datang ke rumahnya. Tak membutuhkan waktu yang lama, Eungyo pun sudah sampai di rumah Jiwoo. Di sana Jiwoo langsung marah-marah kepada Eungyo. Jiwoo menyuruh Eungyo untuk berhenti bekerja part-time-nya dan menjauhi Jukyo. Eungyo pun berkata bahwa ia tidak melakukan apa-apa kepada Jukyo. Malahan ia sendiri yang menyuruhnya untuk datang ke rumahnya. Keesokan harinya Eungyo pun lanjut bekerja di rumah Jukyo. Saat Eungyo akan memindahkan meja milik Jukyo, tiba-tiba saja Jiwoo datang dan melarangnya. Jiwoo pun mencoba menarik Eungyo, namun akibat hal itu meja kerja Jukyo pun terjatuh dan menumpahkan semua isi yang ada di dalam laci itu. Di sini Jiwoo melihat isi laci meja kerja Jukyo. Jiwoo melihat tulisan yang baru saja ditulis oleh Jukyo. Ternyata itu adalah tulisan yang berisi kisah cinta Jukyo dan Eungyo yang dibayangkan oleh Jukyo. Malam harinya Jiwoo membaca kembali seluruh cerita yang ditemukan di meja kerja Jukyo. Setelah membaca seluruh cerita itu, ia pun terharu karena cerita itu begitu menyentuh perasaannya. Semakin hari, hubungan antara Jukyo dan Eungyo pun semakin dekat. Mereka selalu jalan bersama, makan bersama, dan semakin mesra. Di saat Jukyo sedang berada di rumah, datanglah seorang pria yang mencari Jiwoo. Orang tersebut berkata kalau muridnya itu telah membuat cerita yang indah. Cerita itu kini sudah dirilis dan mulai banyak terjual. Orang ini pun menceritakan bahwa cerita yang dibuatnya itu diberi judul Eungyo. Mendengar hal itu tentu saja membuat Jukyo pun langsung masuk dan memeriksa tulisan yang pernah ia buat. Di saat membuka tempat penyimpanan, ternyata tulisan miliknya masih ada di dalam sana. Ia pun bergegas pergi ke toko buku untuk melihat tulisan hasil karya Jiwoo. Setelah melihat tulisan itu, ia sangat kaget karena buku itu sama persis dengan tulisan yang telah ia buat. Kini ia baru menyadari bahwa murid kepercayaannya telah mencuri karya yang ia buat. Keesokan harinya Jiwoo pun datang lagi ke rumah Jukyo. Saat membuat teh untuk gurunya tersebut, ia benar-benar terkejut karena buku yang ia terbitkan sudah berada di meja pria tua itu. Setelah itu Jukyo pun sangat marah kepada Jiwoo dikarenakan muridnya tersebut telah mencuri tulisan miliknya. Ia juga mengatakan kalau tulisan itu ia buat untuk dirinya sendiri. Namun Jiwoo malah mengeles dan bilang kalau tulisan itu sangatlah indah. Sangat disayangkan kalau tulisan yang indah itu tidak diterbitkan. Jukyo pun menjadi sangat marah, mengusir Jiwoo dan memintanya untuk tidak datang lagi ke rumahnya. Di musim salju saat Jukyo sedang di rumah, tiba-tiba Eungyo datang ke rumahnya untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Di malam hari saat Jukyo dan Eungyo sedang merayakan ulang tahun bersama, tiba-tiba
Ji-woo datang ke rumah gurunya tersebut. Ia pun mengucapkan selamat ulang tahun kepada Jukyo. Kemudian Ji-woo pun pamit pergi dan berjalan meninggalkan mereka berdua. Tak lama setelah itu Jukyo memanggil Ji-woo dan mengajaknya untuk bergabung dengan mereka. Mereka bertiga pun berpesta dan makan bersama. Di saat malam sudah larut, Ungyo pun mengantar Jukyo ke kamarnya dan berpamitan untuk pulang. Namun saat Jukyo sedang tertidur, ia terbangun karena mendengar suara samar-samar. Jukyo pun penasaran, bergegas keluar dan mencari sumber suara itu. Ternyata suara itu adalah suara Jukyo dan Ungyo yang sedang berada di ruang kerjanya. Jukyo pun keluar dari rumahnya dan mencoba mengintip dari jendela untuk memastikan apa yang sedang mereka lakukan berdua. Pria tua ini harus menelan kekecewaan atas apa yang telah ia lihat di depan matanya. Tanpa sengaja ia menyaksikan kemesraan Ji-woo dan Ungyo di ruang kerjanya. Sungguh fakta yang benar-benar menyakitkan. Tak dapat dipungkiri, ternyata Jukyo secara diam-diam menyukai gadis SMA itu. Di sana Jukyo hanya bisa melihat mereka dengan raut muka sedih. Setelah melihat hal itu, Jukyo pun merenung di dalam mobilnya. Saat itu ia mencoba mengganti ban mobilnya, namun tidak selesai karena ia sudah sangat kelelahan. Keesokan paginya saat Ji-woo akan pulang, ternyata ban mobilnya sudah kempes. Ia pun memutuskan untuk memakai mobil Jukyo untuk pulang. Tapi tiba-tiba di jalanan mobil itu hilang kendali dan hampir membuatnya celaka. Setelah kejadian itu, ia pun membawa mobil itu ke bengkel. Di sana ia diberitahu kalau ada yang sengaja melonggarkan ban mobil itu. Ji-woo pun langsung berpikir negatif kalau yang melakukan hal itu adalah sang guru. Setelah memperbaiki mobil tersebut, Ji-woo pun bergegas ke rumah Jukyo. Ia sangat marah karena gurunya sendiri tega melakukan hal seperti itu kepadanya. Namun sayangnya dalam perjalanan ia mengalami kecelakaan yang membuat dirinya tewas seketika. Beberapa hari setelah kejadian itu, Ungyo pun pergi ke sebuah toko buku yang diterbitkan oleh Ji-woo. Di sini Ungyo sadar tulisan itu menceritakan tentang dirinya dan Jukyo. Setelah itu Ungyo pun pergi ke rumah Jukyo dan melihat rumah itu sudah sangat berantakan. Ungyo pun memeriksa ruang kerja Jukyo dan mendapati pria tua itu sedang terbaring. Ia mengatakan bahwa ia sudah tahu tentang buku yang dibuat oleh Ji-woo. Terlihat ia pun kemudian ikut berbaring dan bercerita kembali tentang awal pertemuan mereka berdua. Namun Jukyo hanya terdiam dan tidak merespon sama sekali. Ungyo pun berterima kasih karena Jukyo telah membuat cerita tentang dirinya. Ia juga berpamitan karena ini adalah kali terakhir mereka berdua bertemu. Jukyo hanya terdiam dan meneteskan air mata. Film pun berakhir, makasih yang sudah nonton, nantikan film kita yang lainnya.